Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwa semakin banyak pengetahuan seseorang tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rasa takut menjadikannya selalu menjauh dari perbuatan-perbuatan maksiat karena senantiasa mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan zat yang dicintainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya semua, jumpa lagi bersama saya Abdul Aziz Maulana. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Manajemen. Untuk pembahasan atau project test kali ini untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Dr. San Haji SAG MM, di mana kali ini saya akan membahas beberapa materi, yaitu Ma'rifatul Insan, Ma'rifatullah, Ma'rifatul Rasul, dan kita diminta untuk menyebutkan Asmaul Husna, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Rasul. Baik, kita langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan yaitu ma'rifah. Ma'rifah itu mengetahui, sedangkan insan itu sendiri yaitu manusia atau diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu faqad jahila nafsahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya sendiri, sudah pasti mengetahui akan Tuhannya. Dan barang siapa yang mengetahui akan Tuhannya, pasti dirinya akan selalu merasa bodoh. Karena apa? Karena sudah pasti ia menyadari bahwa akal, pikiran, jiwa raga, jasad tidak akan berguna tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hadid ayat 4. Dalam tafsir Ibnu Katsir, maksudnya ialah bahwa Allah itu senantiasa mengawasi kita dan menyaksikan kita bagaimanapun keadaan kita, dimanapun kita berada. Semua itu berada dalam pengetahuan, pengawasan, dan pendengarannya. Selanjutnya, Ma'rifatullah. Ma'rifatullah secara bahasa berarti mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah dan mencintainya merupakan kewajiban dan tuntutan yang paling utama dalam Islam. Adapun sarana yang dapat mengantarkan seorang hamba pada Ma'rifatullah diantaranya adalah dengan akal yang sehat, al-aqlus salimu. Akal sehat manusia jika digunakan untuk memikirkan dan merenungkan apa yang ada di sekeliling dari ciptaan Allah, dapat menjadikan pemiliknya sampai pada Ma'rifatullah yang sempurna. Al-Quran menjelaskan dalam berbagai ayat tentang pengaruh perenungan makhluk sebagai sarana pengenalan kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ذنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk ataupun keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah kata, semakin bertambah pengetahuan seorang hamba tentang Allah Azza wa Jalla, maka semakin bertambah pula rasa takut dan pengagungan hamba tersebut kepadanya. Pengetahuan yang diperoleh ini nantinya akan memelihara perasaan malu, pengagungan, kemuliaan, merasa selalu diawasi, cinta, tawakal, selalu ingin kembali, serta ridho dan tunduk kepada perintahnya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwa semakin banyak pengetahuan seseorang tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rasa takut menjadikannya selalu menjauh dari perbuatan-perbuatan maksiat karena senantiasa mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan zat yang dicintainya. Ma'rifatullah merupakan puncak kesadaran yang menentukan perjalanan hidup seseorang hamba menuju Tuhannya. Dengan ma'rifatullah, seorang hamba dapat mengetahui tujuan hidup yang sesungguhnya. Ma'rifatullah adalah asas perjalanan ruhiyah manusia secara keseluruhan. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasakan hidupnya lapang, tenang, dan hidup dalam rentang panjang antara sabar dan syukur. Puncak ilmu adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang dikatakan sukses dalam belajar atau menuntut ilmu apabila semakin mengenal dan mendekatkan kepada Sang Pencipta. Sekolah tinggi, segudang gelar, harta melimpah, jabatan yang tinggi, seharusnya dijadikan seorang hamba sebagai sarana yang membuatnya semakin dekat, semakin kenal, dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya Ma'rifatul Rasul. Secara bahasa berarti utusan. Dalam istilah syar'i, Rasul adalah lelaki pilihan yang diutus Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Adapun tugas Rasul yang pertama ialah membawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia diberi amanah untuk menyampaikan apa saja yang Allah kehendaki kepada umat manusia, tidak menambah ataupun tidak mengurangi. Kedua, teladan. Dalam menetapkan risalah manusia membutuhkan figur yang dapat memberi contoh dan teladan dalam mempraktekkan akidah syariah yang Allah kehendaki. Karena itu Rasul diambil dari manusia. Sekiranya diambil dari malaikat, tentu manusia tidak akan mampu meneladaninya. Kenabian dan kerasulan adalah karunia Allah, diberikan kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dikehendaki. Karena kedudukan yang mulia itu, maka kemudian banyak manusia yang mengklaim sebagai nabi, padahal yang telah diangkat sebagai rasul saja tidak pernah memimpikannya.
Dan alhamdulillahnya di negara kita ini jika ada yang ngaku nabi langsung ditangkap. Jangankan yang ngaku nabi, yang ngaku Jibril aja ditangkap. Alhamdulillah bukan. Nah, ini agar tidak keliru dan sesat, harus dikenali tanda-tanda kerasulan itu memiliki sifat-sifat asasi sebagai rasul, yang dengan itu ia layak menjadi orang yang menerima kehormatan amanah dari Allah. Sifat-sifat itu lebih pada kredibilitas moral dan kemampuan intelektual, yaitu sidik, jujur, amanah, tabligh, menyampaikan, fatonah, pintar, di samping sifat-sifat pendukung yang lainnya. Lalu mendapat mujizat. Mendapat mujizat yaitu hal yang luar biasa yang Allah tunjukkan kepada umat manusia melalui dirinya. Mujizat ini tidak diminta, tidak dipelajari. Mujizat ini terdiri atas kehendak Allah untuk menunjukkan kekuasaan Allah dan kebenaran ajarannya. Lalu bisyarah, yaitu berita akan kedatangan yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya dalam kitab suci mereka. Selanjutnya nubuah, yaitu bahwa ia menyampaikan berita-berita gaib tentang hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Hasil pencapaian, yaitu pencapaian gemilang dan sempurna yang hanya dapat dicapai oleh para rasul. Demikian itu karena ia adalah teladan yang memberi contoh terbaik. Contoh yang diberikan adalah teladan yang paling ideal. Nah, mungkin kita langsung saja untuk Asmaul Husna ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Rajak, ya Fattah, ya Adil, ya Qabid, ya Basit, ya Khaliq, ya Rafiq, ya Mu'id, ya Mudil, ya Sami', ya Bashir, ya Hakam, ya Adl, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Adim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Muqim, ya Hasib, ya Qadir, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'ith, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'al, ya Bar, ya Tawab, ya Mutaqim, ya Afu, ya Ra'uf, ya Malikul Mulki, ya Dzul Jalali wal Ikram,
يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مني يا ضار يا نفي يا نور يا حديد يا بديع يا باق يا وارث يا رشيد يا صبور ya Allah ya Allah. Baik, untuk selanjutnya kita ke sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Wujud dan baqa mukhadafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyan qudrat iradan ilmu hayan sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Dan untuk pembagiannya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, dan yang keempat manawiyah. Untuk nafsiyah sendiri yaitu wujud, dan untuk salbi yaitu kidam, bako, muhadafatul lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Untuk ma'ani yaitu ada 7. Yang pertama kudrat, rodat, ilmun, hayan, sama, basor, dan akhir kalam. Untuk manawiyah yaitu qadiran muridan, aliman, hayan, sami'an, basuran, mutakaliman. Baik, sifat mustahil bagi Allah sendiri itu 20 dan sebagai berikut. Adam hudus fana mumasalatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi ghairihi ta'addud azum karha zahdun baitan sama'un yurukmun kaunuhu azizan nukraha zahilan baitan asoma a'ma abkama. Nah, itu untuk sifat mustahil bagi Allah. Dan ada pun sifat jaiz bagi Allah, yaitu ada 1, fi'lun kullin mungkinin aw tarkuh. Artinya sifat yang mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Artinya Allah berbuat sesuatu, tidak ada yang menyuruh dan tidak ada yang melarang. Nah, itu sifat jaiz bagi Allah. Fi'lul kulli mungkinin aw tarkuh. Nah, itu sifat jaiz bagi Allah. Fi'lul kulli mungkinin aw tarkuh. Baik, lalu kita ke sifat Rasul. Sifat Rasul yang pertama sifat wajib. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Yang pernah sifat wajib. Sifat wajib bagi Rasul yaitu adalah ada 4. Yang pertama yaitu sidik, kedua amanah, ketiga tabligh, keempat patonah. Ada pun sifat mustahil bagi Rasul yaitu hizib, hianat, kitnan, baladah. Ada pun sifat jaiz bagi Rasul yaitu seorang Rasul pada dasarnya manusia biasa yang dapat mengalami dan merasakan segala sesuatu yang dirasakan manusia lainnya. Nah, mungkin untuk pembahasan pendidikan agama cukup sampai di sini ya. Adapun jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di bawah. Baik, untuk pembahasan PI kali ini cukup sekian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.